Oke, di video-video tahun-tahun kemarin gue sempat ngerekomendasiin Samsung Galaxy S20 FE di tahun 2024 ya kan. Tapi di tahun 2025 ini udah pengecualian nih. Apakah masih worth it atau tidak? Dan di video kali ini pembahasannya bukan ngebahas fokus spesifik mengenai Samsung Galaxy S20 FE ini. Nah, jadi di video kali ini gue pengen buat konten gimana rasanya kalau kita tuh beli Samsung yang tua gitu. Apakah masih worth it atau enggak? Modal sekitar 2 atau 3 juta beli Samsung tua worth it enggak sih? Nah, gue bakal bahas ke situ. Tipenya, modelnya terserah kalian mau model apa gitu. Intinya Samsungnya tua, budgetnya harga 2 juta, 3 juta. Apakah worth it? Nah, gambarannya gue ambil contohnya dari si S20 FE ini. Nah, dengan budget 2 juta lebih ya kan. Lu bisa dapat kayak ya baterainya 4500, performanya segitu. Lu bisa lihat nih skor Antutu V9-nya ya kan. Mungkin kalau disetarain ya bisa dibilang banyak lah HP-HP yang seharga handphone ini tahun yang lebih baru, lebih kenceng daripada handphone ini. Lu bisa acuan patokan lah, meskipun benchmarknya bukan patokan banget ya, tapi itu bisa jadi landasan lah bahwa handphone ini semana gitu kemampuan tipikalnya. Nah, sekarang kita ngomongin soal display, karena gue yakin sebagian besar orang di luar sana yang ngincar Samsung tua itu karena ngincar displaynya enak, apalagi ada embel-embel Super AMOLED displaynya. Nah, kalau kita bahas masalah layar display, memang Samsung salah satu one of the best ya kan, main karakter lah kalau kita bicarain masalah AMOLED-AMOLEDan. But the problem is, in real life ya, di lapangan ya, kalau lu beli HP second dari Samsung yang udah tuir-tuir, let's say gue bilang kayak umurnya udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu banyak banget yang terjadi ya, trouble yang terjadi. Memang layarnya tuh masih enak, dan lu bisa juga lihat ya di konten gue yang gue bahas Samsung S20 FE itu layarnya masih bening-bening aja. Cuman kalian nggak pada nyadar kan bahwa handphone yang lagi gue pegang ini layar itu sebenarnya udah nggak se-fit HP baru gitu. Makanya gue bisa ngerekomendasiin, udahlah kalau lu ngincar layar, lu beli aja HP-HP lain, misalnya entah dari Pixel, entah dari Vivo, yang layar ada embel-embel AMOLED. Lu mending pilih HP yang tahunnya lebih baru gitu, karena lu bakal dapat layar lebih grace ketimbang si Samsung ini. Kenapa? Karena Gini. Gue punya hitung-hitungan gue sendiri. Lu tuh bakal rugi kalau lu beli HP-HP Samsung yang terlalu tua, apalagi layar AMOLED. Kenapa? Yang pertama, shadow. Shadow itu sangat-sangat mengganggu sekali untuk pemakaian harian, apalagi buat yang tebel banget shadownya. Burn-in itu sangat mengganggu sekali untuk pemakaian harian juga, dan mempengaruhi harga jual kembali. Nah, gue bisa ngerekomendasiin HP-HP tahun yang lebih baru. Contoh aja, Samsung S20 FE, misalnya lu beli di harga 2 atau hampir 3 juta nih misalnya. Lu bisa dapetin harga lebih murah, misalnya kayak 1 jutaan. Kayak cuman pengen display only gitu. Lu bisa sikat kayak HP yang gue pegang misalnya. Ini contoh aja. Kayak Redmi Note 13. Gue berani adu cuy. Memang gak levelnya gitu, gak selevelnya. Tapi gue berani adu lah untuk pemakaian daily. Handphone yang lagi gue pegang ini udah bisa sejajar gitu, kayak sama-sama nyaman nih gitu, maksud gue, ngerti gak sih? Jadi lu gak perlu effort ngeluarin duit lebih banyak, udah gitu HP-nya lebih tua gitu, ya kan? Mendingan lu spend duit yang lebih sedikit, HP-nya lebih baru, performanya kayak 11-12, itu baru pilihan bijak. Gue lebih nekanin ke situ. Memang layarnya kalau di atas kertas itu jos parah, memang Samsung yang old school ya kan? Cuman layarnya gini, ada beberapa masalah yang gue sebutin ulang ya, shadow, burn in, bisa jadi garis-garis, ribet lah. Terus kamera dari Samsung Tuir tuh sebagus apa sih? Jujur memang bagus. Cuman permasalahannya, apa yang ada di fitur-fitur yang ada di Samsung itu sebenarnya sudah tidak sejalan dengan apa yang ada sekarang saat ini. Misalnya ada kamera lensa lebarnya, ya kan? Yang HP-HP Samsung Tuir kagak ada. Lu bayangin, orang ngevlog jelas lebih enak pakai lensa lebar, dokumentasi jalan-jalan keluarga. Lensa lebar itu sometimes dibutuhin gitu. Lu beli HP yang terlalu tuir, lu nggak dapat itu cuy ya. Jadi lu bisa sikat aja Android lain yang kameranya banyak, yang kamera bejibun. Lalu perbandingannya sebagus apa bang? Kan itu dulu Samsung harganya mahal, mendingan gue beli Samsung dong. Memang ada perbedaan ya, cuman nggak sesignifikan itu. Karena dengan lu beli HP Samsung tua, itu actually lu dapat hasil jepretannya kayak HP tua gitu. Lu ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak ya lu dapat yang kasta oke punya gitu hasil jepretannya. Orang tahu gitu, tapi orang juga tahu kalau ini hasil jepretan sistemnya tuh dari softwarenya yang mempresentasikan cahaya masuk ke modul lensanya di software ulang ya kan, dan tampilannya seperti apa itu kelihatan tuir ya.
lu udah pada paham lah maksud gue kan. Kalau kita pakai HP tua, kita coba foto, pasti orang tahu ini foto dari HP tua gitu. Gue lebih ngerekomendasiin lu beli aja kayak iPhone yang agak-agak tuir. Nah itu gue lebih setuju kalau lu emang fokusnya ke kamera ya. Lu nggak peduli baterai, lu nggak peduli yang namanya software masih support ini support itu. Yang penting lu cuma butuh kamera dan budget lu kentang parah, dan lu mau yang hasilnya klimaks, ya bisa jadi lu ambil iPhone gitu dengan segala kekurangannya. Tapi untuk urusan kamera, bicara soal kamera, dia punya segala kelebihannya dibandingkan Samsung Tuir. Bang, kalau gitu gue ambil Pixel aja lah ya buat foto-foto. Nah itu lebih bijak ya. Pixel, kalau lu bandingkan dengan Samsung Tuir, itu jauh lebih bijak ya. Lalu gue mau ya Samsung bang, ada opsi gak? Ada. Gue bisa rekomendasiin Samsung S21 FE. Ini tahun lebih baru, ini baru banget gue pegang. Ini handphone jauh lebih layak. Jadi gue bisa ngerekomendasiin minimal di tahun 2025. Kalau lu mau lanjai, mau jos pakai HP, nggak mau ada trouble yang nggak jelas, lu ambil Samsung Galaxy S21 FE. Kenapa? Kok bisa? Karena HP ini punya kamera yang bisa bersaing, ada lensa lebarnya, dan handphone ini punya display yang jernih ya, dan lu masih bisa dapetin kalaupun ada minus, shadownya tuh tipis banget. Ini masih lumayan tergolong tahun baru ya, meskipun gak baru ya, tapi maksud gue gini loh, ini tahunnya lebih baru lah, lebih memanusiakan lah, pakai HP yang kalau lu di luar sana cari HP yang minusnya minim banget, ini masih bisa jadi jawaban daripada lu beli S20 FE. Tapi ya anjir, itu contoh aja ya, lu gak mesti beli S20 ya, itu gambaran aja kalau lu beli Samsung terlalu tuir. Dan Samsung yang lebih baru itu fiturnya juga nyamain sama HP-HP kekinian, jadi gak kayak ketinggalan zaman banget gitu ya kan. Mode malamnya dari mode malam, lensa lebarnya ada ya kan, settingan-settingan lain-lain, intinya ya mirip lah kayak HP-HP pada umumnya. Jadi di sini gue nekanin kalau lu beli HP-HP tua jangan. Kalau terlalu tua jangan. Yang pertama, kalau kalian ngincar fotonya jelas meskipun mantan flagship atau ala-ala flagship atau kasta mahal dulunya, jelas itu udah berbeda sekali ya. Jelas sudah berbeda sekali. Even iPhone juga berasa gitu. Lu ngerekam iPhone itu warnanya natural. Tetap aja kalau lu rekam pakai iPhone 7 dengan orang yang ngerekam pakai iPhone SE Gen 3, beda jauh boy. Berasa bedanya, yang satu berasa video-video HP-HP lawas ya kan. Itulah maksud gue. Dan Samsung yang kekinian pun lu bisa dapat layar yang jos ya, yang layarnya tuh udah 120 Hz-an. Jadi gak perlu gitu lu kayak maksain banget beli HP-HP tua. Beli aja Samsung agak baru, lu tinggal tambahin sikit money lu ya kan, duit lu, dan lu bakal dapat ketenangan yang lebih hakiki menurut gue. Kayak lu modal beli HP-HP Samsung yang terlalu tua, lu coba cek dah harga displaynya berapa, harga panel LCD-nya berapa. Kalau nggak lu kaget ya, harga yang orinya ya, itu pasti nyesek anjir, pasti keluar duit lu boncos ya kan. Dan yaudah, mungkin sampai sini video pembahasan gue mengenai Samsung tua. Menurut gue nggak usah dibeli dah, mending yang lebih baru sih.